Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hosyainu Baskoro. Saya adalah mahasiswa TPHP 2020 dengan NIM 204606661 TP 12871. Di sini saya akan membawakan review sebuah jurnal mengenai karbohidrat. Dan di sini jurnal yang saya bawakan memiliki judul Effect of Whole Green Tea Products including catechins, polysaccharides, and flavonols on the metabolism of added sugars. Jurnal ini merupakan salah satu artikel dari Food Bioscience Journal volume 41 tahun 2021. Kita masuk ke bagian introduction, latar belakang dari dibuatnya jurnal ini. Yang pertama, konsumsi gula berlebih dan penambahan gula pada makanan minuman menjadi concern akhir-akhir ini karena konsumsi gula berlebih dalam tubuh itu ternyata mampu membawa masalah kesehatan. Dalam minuman teh, biasanya ditambahkan gula tambahan sukrosa ataupun high fructose syrup. Gula tambahan sukrosa bisa mempengaruhi tingkat gula dalam darah yang mengarah pada diabetes tipe 2. Dan konsumsi fruktosa tinggi ternyata juga mampu meningkatkan kenaikan berat badan dan menjadi insulin resisten, serta menyebabkan obesitas. Penanganan diabetes dan penyakit-penyakit metabolisme biasanya dilakukan dengan obat, tetapi muncul efek samping, yaitu efek samping dari obat tersebut terkadang menimbulkan ketidaknyamanan tersendiri bagi para penderitanya. Maka dari itu, manusia mulai mencari sarana atau mencari pengobatan lain, yaitu dengan bahan-bahan alami, untuk menangani masalah metabolisme. Pada percobaan ini akan diteliti pengaruh dari catechin green tea extract dengan crude tea polysaccharide dan flavonol terhadap hidrolisis sukrosa dan mengontrol kadar gula darah. Kita lanjut ke material dan metode pada percobaan kali ini. Yang pertama adalah bahan dan reagen yang digunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama ada sukrosa, lalu ada D-glukosa, D-fruktosa, NaOH, air distilasi, HCl, pepsin, alfa-amilase, pankreatin, lipase, bile ekstrak, alfa-glukosidase, KH2PO4, lalu K2HPO4, NaHCO3, metanol, air, asetonitril, KM-ferol, quercetin, myricetin, fisetin, DMSO, asam format, EGC, EC, ECG, dan EGCG. Metode yang pertama yang dilakukan adalah persiapan sampel. Untuk mendapatkan CTP atau crude tea polysaccharide, yaitu polisakarida yang terdapat pada teh, dilakukan dengan 70% etanol di water bath pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dikonsentratkan sampai perbandingan 1:150 volume per volume pada vakum evaporator. Dilanjutkan dicampur dengan 95% etanol dingin dengan tujuan membentuk presipitat. Jadi green tea extract akan diekstrak itu dengan cara ditambahkan etanol dan dilanjutkan dengan perlakuan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan flavonol, GTE diberi perlakuan 1% selulosa untuk melepaskan flavonol. Reaksi dihentikan dengan pemanasan campuran dengan suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian didinginkan ke suhu 30 derajat Celcius. Fraksi kemudian diambil untuk didapatkan fraksi aglikon yang kaya akan flavonol. Kemudian dievaporasi menjadi bubuk dengan spray dryer. Metode selanjutnya adalah hidrolisis sukrosa secara in vitro. Jadi kalau metode in vitro ini membuat sebuah percobaan yang semirip mungkin dengan apa yang ada pada pencernaan manusia. Caranya adalah dengan mempersiapkan aliquot sukrosa 10 mg dan aliquot ini nantinya akan menjadi sampel dan ada 4 sampel lain, yaitu sampel yang dibeli perlakuan khusus, yaitu sukrosa 10 mg ditambahkan GTE 1 mg, lalu ada sukrosa 10 mg ditambahkan GTE 1 mg plus CTP 0,1 mg, kemudian sukrosa 10 mg ditambahkan GTE 1 mg dan FVN 0,01 mg, dan yang terakhir adalah sukrosa 10 mg ditambah GTE 1 mg, ada CTP 0,1 mg dan FVN 0,01 mg. Di sini GTE adalah green tea extract yang mengandung sitecin. Kemudian ada
CTP atau crude T-polysaccharide yaitu polisakarida dari teh, dan FEN adalah flavonols. Seluruh sampel disentrifugasi 10.000 G pada suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit untuk memisahkan antara supernatan dan residu. Kemudian difilter dengan syringe filter 0,45 mikrometer 13 mm, dan fraksi cair tersebut kemudian disimpan di minus 18 derajat Celcius untuk penggunaan lebih lanjut. Selanjutnya adalah pembuatan kultur sel CaCO2 untuk transport usus. Sel CaCO2 didapatkan dari bank sel Korea, dan untuk percobaan ini sel CaCO2 ditanam pada densitas 1 kali 10,5 sel per cm kuadrat pada 12 transfer plate dan dibudidayakan selama 12-19 hari sampai konvensi tercapai 100%. Sebelum sampel diberi perlakuan pada tiap sisi apikalnya, nilai TER diukur untuk memastikan kebenaran dari sel CaCO2. Sel CaCO2 yang digunakan dalam eksperimen ini adalah yang nilai TER-nya lebih dari 250 mega per cm min 2. Jumlah sel yang digunakan adalah antara 40 sampai 45. Kemudian transport usus glukosa dan fruktosa dengan sel CaCO2 dengan membuat fraksi aliquot 0,5 ml diambil dari pencernaan in vitro, diancarkan dengan DMEM bebas glukosa dengan perbandingan 1:10 dan diberi perlakuan dimasukkan ke dalam transwell sampai sampel yang sudah dimasukkan dalam transwell plate diinkubasikan selama 2 jam dalam kondisi yang sama, dan selama inkubasi media basal diambil pada menit ke-30, 90, dan 120. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk menghitung permeabilitas glukosa dan fruktosa dengan sel CaCO2. Aliquot glukosa dan fruktosa yang diberi dan tidak diberi perlakuan dilarutkan dalam 3 ml DMEM bebas gula untuk disalurkan dalam transwell. Glukosa atau fruktosa 10 mg menjadi aliquotnya, dan ada 4 sampel lain yaitu glukosa atau fruktosa 10 mg yang ditambahkan dengan GTE 1 mg, kemudian ditambah GTE 1 mg dan CTP 0,1 mg, GTE 1 mg dan FVN 0,01 mg, dan terakhir penambahan GTE 1 mg plus CTP 0,1 mg tambah FVN 0,01 mg. Media basal diambil pada menit ke-30, 90, dan 120. Nah, nanti dari hasil-hasil yang didapat tadi akan dibuat semacam kurva. Selanjutnya juga penentuan kadar glukosa dan fruktosa. Kadar glukosa dalam sampel dihitung dengan heksokinase dan glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Kadar fruktosa dalam sampel dihitung dengan fosfoglukoisomerase. Absorbensi glukosa dan fruktosa diukur dengan microplate reader, kemudian dibuat kurva absorbensi versus konsentrasi. Jadi dihitung absorbensinya dengan microplate reader yang ada reader UV-nya, ultravioletnya, sehingga nanti akan didapatkan absorbensinya. Konsentrasi glukosa dan fruktosa yang digunakan adalah 0, 0,05, 0,1, 0,25, 9,5, dan 1 mg per mililiter. Selanjutnya adalah identifikasi dan perhitungan katesin dan flavonol. Dilakukan dengan cara 0,2% asam fosforat ditambahkan ke GTE, CTP, dan FEN untuk meningkatkan stabilitas dari katesin yang terkandung di dalamnya. Cap ekstrak difilter dengan 0,2 mikrometer PTFE syringe, kemudian diencerkan dengan 50% metanol dengan perbandingan 1:4 volume per volume. Identifikasi dan pengukuran kadar dilakukan dengan metode HPLC dengan menggunakan detektor UV. Dibuat kurva absorbensi versus konsentrasi dengan konsentrasi diketahui sebesar 5, 10, 25, 50, 100, dan 200 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, analisa statistik yang digunakan pada percobaan kali ini, yaitu semua percobaan dilakukan 3 kali pengulangan dan nilainya dinyatakan dalam rata deviasi standar. Dilakukan metode ANOVA dan uji Tukey post hoc
dengan software GraphPad Prism 3.0 untuk menghitung perbedaan signifikan dari hasil uji. Signifikansi data yang digunakan pada percobaan kali ini adalah P kurang dari 0,05. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan atau result and discussion dari percobaan yang dilakukan. Ya. Yang pertama adalah hasil dari identifikasi dan penghitungan katesin dan flavonol dalam GTE, CTP, dan FVN. Dari figur 1 di sini, dari gambar 1 kita bisa lihat hasil dari kromatogram untuk masing-masing senyawa yang diuji. Yang pertama, yang dari atas itu adalah standar, larutan standar. Yang kedua adalah GTE. Yang ketiga adalah CTP. Dan yang keempat, yang D adalah FVN. Jadi, kita bisa lihat dari gambarnya, situ ada 8 puncak yang diberi angka kecil. Itu puncak pertama itu menandakan kadar EGC. Puncak kedua menandakan kadar EC. Puncak ketiga menandakan kadar EGCG. Keempat menandakan kadar ECG. Yang kelima menunjukkan kadar myricetin, yang keenam menunjukkan kadar fisetin, ketujuh menunjukkan kadar quercetin, 8 menunjukkan kadar KM-ferol. Jadi apa yang barusan saya sebutkan tadi adalah jenis-jenis katesin. Jadi ada berbagai jenis katesin yang terkandung dalam teh, dan di sini ada 8 yang teridentifikasi. Itu. Nah, dari hasil tadi dinyatakan dalam tabel kadar katesin dan kadar flavonol. Jadi di sini ada berbagai macam flavonol dan berbagai macam katesin yang bisa dilihat di dalam tabel. Mulai dari yang didapatkan dari GTE, mulai yang didapatkan dari CTP, dan yang didapatkan dari FVN. Selanjutnya adalah pengaruh GTE, GTE plus CTP, GTE plus FVN, dan GTE plus CTP plus FVN pada hidrolisis sukrosa. Data ini didapatkan dari metode pengujian sukrosa secara in vitro yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi, di sini bisa kita lihat dari kiri ke kanan. Dari figur 2 ini, dari kiri ke kanan, yang mulai dari kiri, paling kiri adalah sukrosa murni. Lalu dari yang kedua adalah sukrosa plus GTE. Lalu ada sukrosa plus GTE plus CTP, ada sukrosa plus GTP plus FVN, dan yang paling pojok kanan adalah sukrosa plus GTE plus CTP plus FVN. Warna yang abu-abu itu menunjukkan glukosa dan warna yang hitam menunjukkan fruktosa. Jadi di dalam tubuh sukrosa itu akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi sukrosa murni akan terhidrolisis menjadi 100% glukosa dan 100% fruktosa. Dan bisa dilihat dari hasil-hasil di sebelahnya bahwa ada beberapa kenaikan dan penurunan dari hidrolisis glukosa yang terjadi dengan adanya perlakuan penambahan GTE, CTP, dan FVN. Pasca perlakuan dengan penambahan GTE, dengan CTP, dengan FVN juga, didapatkan bahwa glukosa yang terhidrolisis dari sukrosa itu sekitar 92,93 sampai 110,2% dari kontrol. Jadi dari kontrol yang 100% tadi ada yang menunjukkan kenaikan hidrolisis glukosa, tapi ada juga yang menunjukkan penurunan. Untuk fruktosa, untuk rentang fruktosa yang terlepas dari sukrosa, ada di kisaran 90,4 sampai 97,9% dari kontrol. Sehingga di sini hidrolisis sukrosa dari sukrosa yang diberi perlakuan penambahan GTE dan CTP dan atau FVN pun menunjukkan penurunan sukrosa. Perlakuan penambahan GTP dan FVN pada sukrosa serta penambahan GTE, CTP, dan FVN pada sukrosa menunjukkan bahwa perlakuan tersebut mampu menghambat hidrolisis sukrosa secara signifikan. Itu hidrolisis sukrosanya menurun, yaitu membuat glukosa turun jadi hanya 92 sampai 94% dari kontrol,
Dan untuk fruktosa sendiri 90 sampai 97 90 sampai 91% dari kontrol. Atau 1,18 dan 1,16 kali lebih menghambat daripada perlakuan dengan GTE saja. Selanjutnya dari kurva yang didapat berikut, ditunjukkan bahwa dari kurva 3A, glukosa tertransport dari fraksi cair ke fraksi basal secara keseluruhan meningkat semakin lama waktunya. Jadi bisa dilihat semakin banyak glukosa yang tertransport begitu. Kalau di dalam sistem pencernaan manusia, berarti glukosa itu terserap di dalam usus halus. Jadi semakin lama waktunya menunjukkan peningkatan penyerapan glukosa. Dan untuk untuk kurva yang di kanan yang menunjukkan penyerapan fruktosa. Dan kalau untuk fruktosa sendiri menunjukkan bahwa mulai dari titik 90 pengambilan ke 90 menit itu menunjukkan pelandaian yang menunjukkan bahwa di situ terjadi penghambatan. Nah, perlakuan penambahan GTE, penambahan GTE dan CTP, serta penambahan GTP dan FVN memiliki hasil yang tidak berbeda secara signifikan gitu. Dan ditunjukkan bahwa perlakuan penambahan GTE, CTP, dan FVN itu lebih menghambat penyerapan glukosa, yaitu sampai 35%. Sedangkan perlakuan untuk fruktosa, perlakuan penambahan GTE plus CTP dan penambahan GTE saja itu menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Dan kemudian untuk perlakuan penambahan GTE plus CTP plus GTP plus FVN dan GTE plus CTP plus FVN menunjukkan perbedaan yang juga tidak berbeda, tapi lebih rendah daripada yang perlakuan penambahan GTP saja atau penambahan GTE plus CTP. Hidrolisis sukrosa itu disebabkan oleh adanya enzim alfa glukosidase, dan dari sini juga sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa flavonols seperti myricetin, quercetin, dan KM-ferol itu mampu menghambat kerja enzim tersebut. Sehingga dari percobaan yang sebelumnya tadi, percobaan hidrolisis sukrosa, dapat diketahui bahwa perubahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa itu bisa tertekan. Selanjutnya, di sini terlihat ada kurva yang menunjukkan efek dari GTE, CTP, dan atau FVN pada transport usus glukosa dan fruktosa. Ini tanpa perlakuan in vitro, jadi langsung pada sel CaCO2-nya gitu. Jadi di sini terlihat bahwa dari dari kurva yang kiri yang 5A itu glukosa itu tertransfer dari media apikal ke basal di 30 menit awal tuh menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, lalu mendatar sampai menit ke 90 dan naik lagi. Dan transport glukosa pada menit 120 ini terhambat oleh seluruh perlakuan. Jika kita lihat yang paling atas itu adalah garis yang menunjukkan glukosa tanpa penambahan apa-apa. Lalu yang di garis bawah-bawahnya, titik-titik di bawahnya adalah glukosa yang ditambah dengan GTE, ditambah dengan GTE dan CTP, ditambah dengan GTE dan FVN, dan ditambah dengan GTE, CTP, dan FVN. Begitu pula dengan yang di grafik 5B, yang itu menunjukkan fruktosa yang diberi perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan. Ini adalah transfer fruktosa dari media apikal ke basal, itu meningkat secara linear selama inkubasi. Dan puncaknya itu adalah menit ke 90. Dan itu perlahan turun di menit ke 120. Dan perlakuan keempat, yaitu perlakuan penambahan GTE, CTP, dan FVN, itu yang itu paling menghambat penyerapan fruktosa.
tetapi tidak berbeda signifikan dengan perlakuan 3, yaitu perlakuan penambahan GTE plus FVN. Ya, selanjutnya saya akan membahas efek GTE, CTP, dan atau FVN pada permeabilitas glukosa dan fruktosa. Jadi, pada grafik yang di kiri, grafik 6A, itu menunjukkan permeabilitas glukosa, dan yang grafik 6B itu menunjukkan permeabilitas dari fruktosa. Jadi, pada grafik 6A itu ditunjukkan bahwa glukosa yang selama 120 menit itu yang diukur menunjukkan permeabilitas sebesar 14,77% sampai 24,33%. Ini dari grafik yang 6A. Kemudian dari grafik 6B, fruktosa pada 90 menit itu menunjukkan permeabilitas 1,5% sampai 2,24%. Dari grafik 6A kita bisa lihat bahwa perlakuan penambahan GTE plus CTP, penambahan GTE plus FVN, dan penambahan GTE plus CTP plus FVN itu mampu menghambat atau menurunkan permeabilitas glukosa. Tapi hanya dengan penambahan GTE saja itu justru menunjukkan penurunan permeabilitas yang paling rendah. Itu menurunkan hingga permeabilitas yang paling rendah itu hanya dengan penambahan GTE saja. Sedangkan untuk fruktosa, perlakuan penambahan GTE plus CTP, GTE plus FVN, dan GTE plus CTP plus FVN itu mampu menghambat permeabilitas dari fruktosa tersebut. Jadi, konsumsi dari GTE, CTP, dan FVN selama kita mengkonsumsi gula, dalam konteks yang di sini adalah minuman teh yang di dalamnya terhadap gula itu ternyata mampu menghambat penyerapan glukosa dan fruktosa dalam usus halus dan mencegah kenaikan gula darah secara cepat gitu. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah penambahan CTP dan FVN pada GTE itu mampu menghambat hidrolisis sukrosa. Yang kedua, penambahan CTP dan FVN pada GTE mampu menjadi perantara transport glukosa dan fruktosa di usus halus. Dan gula tambahan yang dikonsumsi dengan GTE plus CTP plus FVN bisa menghambat kecernaan dan penyerapan gula, sehingga mencegah kenaikan gula darah secara cepat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.